Assalamualaikum Bres, selamat datang kembali di Guru Gembul Channel. Pada tanggal 27 September tahun 1967, seorang peternak di Amerika Serikat bernama Harry King itu mengalami kegalauan luar biasa karena kuda kesayangannya, Snippy, itu tidak kunjung pulang. Snippy itu adalah seekor kuda yang sudah jinak, sudah sangat baik, dan bertahun-tahun menjadi sahabat bagi keluarga itu. Jadi Snippy biasanya akan berjalan-jalan di lahan gembalaan. Ketika waktunya sudah tiba, dia akan pulang, baik untuk makan, untuk minum, untuk tidur, dan sebagainya. Pokoknya sudah benar-benar jinak. Tetapi hari itu Snippy tidak pulang. Menyerah karena terus-terusan mendapatkan intimidasi dari kegalauannya sendiri, akhirnya Harry King memutuskan untuk mencari kuda kesayangannya itu, dan dia menemukannya dalam kondisi yang sangat mengenaskan. Leher sampai ke atas kepalanya itu sama sekali tidak ada dagingnya, benar-benar dibersihkan, disisain hanya tengkoraknya saja. Dan selain kesedihan, tentu saja ada banyak kejanggalan dalam hal ini. Saya merangkum beberapa kejanggalan terkait dengan jenazah dari Snippy itu. Yang pertama adalah hewan itu benar-benar telah diambil dagingnya dan kulitnya sampai bersih. Sehingga dalam hal ini kita akan mengesampingkan faktor hewan predator, karena tidak ada hewan predator yang bisa makan daging buruannya sampai habis, tinggal sisa tulang-tulangnya aja. Kemudian yang jelas sayatannya rapi dan presisi. Kemudian bau zat kimia di sekitar bangkai Snippy itu sangat-sangat pekat. Kemudian tidak ada, nah ini penting ya, tidak ada jejak apapun dari bangkai Snippy. Bahkan jejak kuda, jejak dirinya sendiri baru bisa ditemukan 30 meter dari bangkainya. Kemudian setelah penemuan itu, bangkai Snippy dibiarkan tergeletak di sana selama beberapa hari, tetapi tidak ada satupun hewan pemburu atau tidak ada satupun hewan pemakan bangkai yang mau mendekati bangkai Snippy. Kemudian bangkai Snippy juga tidak menghasilkan bau busuk, dan dalam kurun waktu beberapa hari berikutnya, daging dari kuda itu masih lentur, masih kenyal, seakan-akan dia belum mati dalam waktu yang sangat lama. Kemudian ada hal yang unik lagi adalah bahwa 100 meter di sebelah utara bangkai Snippy itu ada semak yang nampaknya telah dipijak oleh satu kendaraan yang khusus. Entah apa, tapi kemungkinannya itu adalah helikopter, dan di situ ada zat-zat tertentu, zat kimia tertentu, ada sisa-sisanya yang kalau disentuh itu akan menghasilkan sensasi rasa terbakar pada kulit manusia. Dan kemudian tidak ada darah yang tumpah dari binatang itu, dari Snippy. Dan yang lebih ngerinya lagi adalah bahwa kasus pembunuhan yang terjadi pada Snippy ini adalah satu pembuka. Dan setelah itu ada rangkaian pembunuhan besar-besaran terhadap hewan ternak di Amerika Serikat, khususnya sapi, kambing, dan kuda. Yang kasusnya itu mencapai puluhan sampai ratusan ribu kasus. Jadi bagaimana ceritanya? Kita akan bahas di episode ini. Ayo kita mulai. Sejak kematian Snippy, ada gelombang pelaporan dari peternak-peternak di Amerika Serikat yang mengaku bahwa hewan-hewannya diburu dan kemudian dimutilasi oleh pihak tertentu yang tidak diketahui. Jadi pihak siapakah itu? Siapa pelaku dari pembunuhan terhadap hewan-hewan ini dan mutilasi terhadap hewan-hewan ini? Muncul 3 versi yang berlawanan satu sama lain dan mengakibatkan banyak orang-orang di Amerika Serikat yang berkonflik, bahkan hampir saling bunuh. Versi-versi itu diantaranya yang pertama itu adalah kesaksian dari para peternak dan dari orang-orang yang tinggal di peternakan yang menyebut bahwa biasanya sebelum ada hewan-hewan yang mati termutilasi, itu akan nampak pesawat terbang atau helikopter atau apapun yang ada di sekitar situ kemudian menyorot hewan-hewan itu, dan tak berapa lama kemudian biasanya ditemukan hewan yang sudah mati termutilasi. Begitu, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, Garda Nasional, FBI, kepolisian, tentara Amerika Serikat yang memiliki radar yang ada di sekitar situ atau yang menjangkau wilayah sekitar situ menyatakan bahwa tidak ada helikopter atau pesawat yang tertangkap oleh radar. Sehingga dalam hal ini, dua pernyataan ini menjadi pernyataan yang berbenturan. Dan kemudian pernyataan yang ketiga itu adalah bahwa dari Garda Nasional sendiri menyatakan bahwa mereka tidak pernah menerbangkan pesawat di wilayah peternakan. Atau kalaupun mereka menerbangkan pesawat, maka pesawat yang dimaksud itu sudah resmi sehingga tertangkap oleh radar. Ini tidak ada. Nah,
Tiga informasi dari tiga pihak yang berbeda ini tentu saja berbeda-beda satu sama lain dan bertentangan. Ada yang bilang mengatakan bahwa itu ada helikopter atau ada benda terbang, ada yang mengatakan tidak ada, dan pihak yang paling mungkin memiliki benda terbang itu, yaitu pemerintah atau militer Amerika Serikat, juga mengaku tidak pernah menerbangkan pesawatnya ke sana. Nah, ini memunculkan sebuah polemik besar sehingga bahkan ketika laporan-laporan itu terus terjadi dan Garda Nasional dari Amerika Serikat termasuk FBI dan sebagainya mengerahkan helikopternya untuk mencari siapa sesungguhnya dalangnya, justru helikopter itulah yang ditembaki oleh para peternak di Amerika Serikat karena mengira bahwa helikopter itulah yang telah membunuh ternak-ternak mereka. Tapi dalam hal ini, betapapun kita tidak mengetahui siapa sesungguhnya yang mengendalikan helikopter itu, kita setidaknya bisa mengetahui atau memecahkan beberapa rahasia atau beberapa misteri yang sebelumnya sudah disebutkan. Yaitu bahwa kenapa tidak ada jejak di sekitar Snippy? Maka jawabannya adalah karena Snippy atau hewan-hewan yang ada di sana itu ditarik, entah bagaimana ceritanya, tapi ditarik ke udara oleh kendaraan-kendaraan itu. Kemudian di sana mereka dibunuh dan dimutilasi, atau sebaliknya dimutilasi dulu sampai mati, entah bagaimana ceritanya. Dan setelah mati seperti itu, dia akan dijatuhkan di satu tempat yang jaraknya tidak terlalu jauh dari tempat terakhir kali dia diambil. Maka ini sebenarnya menjelaskan tentang tidak adanya jejak di wilayah di sekitar Snippy. Dan ini juga bisa memberikan kepada kita penjelasan tentang kenapa hewan yang dimaksud itu dimutilasi dengan cara presisi. Irisannya bagus, daging-dagingnya diambil dengan sangat rapi dan sebagainya. Karena apa? Karena pelakunya itu adalah orang-orang yang ada di helikopter atau ada di pesawat terbang itu atau apapun yang menunjukkan bahwa ini adalah manusia yang berpemikiran atau makhluk yang sangat cerdas yang tidak mungkin dilakukan oleh hewan. Begitu. Tetapi kalaupun penjelasan itu kita terima, maka akan lebih memunculkan banyak pertanyaan lagi, khususnya tentang siapa orang-orang yang mau melakukan ini dan apa tujuannya. Ada banyak sekali teori-teori tentang hal ini yang jelas sampai sekarang kita tidak pernah menunjuk satu tersangka tertentu dan kasus ini sampai sekarang masih benar-benar belum terpecahkan. Dan karena kasus ini melibatkan kendaraan-kendaraan terbang yang tidak pernah diketahui, yang hanya bisa dilihat oleh para peternak tetapi tidak ada di radar dan tidak diakui oleh siapapun yang mengaku dirinya sebagai Garda Nasional Amerika Serikat dan sebagainya, maka pada tahun 1974 mulai tersiar kabar bahwa yang melakukan ini adalah UFO, makhluk dari luar angkasa, untuk melakukan penyelidikan terhadap api ini itu dan sebagainya. Begitu. Dan itu adalah salah satu teori yang paling populer. Bahkan buku-buku terkait dengan ini jauh lebih banyak daripada buku yang menjelaskan hipotesis lain. Tetapi karena itu sudah dijelaskan, maksudnya sudah terlalu banyak buku dan terlalu banyak artikelnya, maka saya akan memaparkan beberapa teori-teori lain terkait dengan hilangnya Snippy dan hewan-hewan yang ada di sana untuk kemudian ditemukan dalam kondisi termutilasi. Penjelasan pertama datang dari FBI yang sejak ditekan oleh warga untuk melakukan penyelidikan, mereka akhirnya melakukan penyelidikan dan mengeluarkan budget sampai sekitar 2,5 miliar rupiah untuk mencari siapa sesungguhnya orang-orang atau makhluk-makhluk yang telah melakukan kejahatan terhadap hewan-hewan ini. Tahun 1979 akhirnya muncullah sebuah laporan yang ditulis oleh ketua dari proyek penanganan ini, yaitu namanya Stephen Rommel. Nah, Stephen Rommel itu menuliskan pada waktu itu bahwa sebagian besar kasus yang terjadi itu adalah kasus yang alamiah, kasus yang normal, kasus di mana hewan-hewan termutilasi tetapi itu gara-gara serangan dari predator-predator alami, misalkan beruang atau misalkan yang lebih seringnya itu adalah coyote dan serigala. Begitu. Dan karena itu maka kasus ini sebenarnya selesai saja. Perlu dicatat bahwa kasus yang ditulis atau yang sudah diperiksa oleh Rommel pada waktu itu mencapai 10.000 kasus sampai tahun 1979. Nah, tetapi di sini ada muncul sebuah pernyataan dari Rommel sendiri yang menyebutkan bahwa di antara sekian banyak kasus yang bisa terjelaskan bahwa itu adalah kasus diserang oleh hewan, predator dan sebagainya, memang ada beberapa kasus yang di luar nalar, yang tidak pernah bisa dijelaskan kenapa itu bisa terjadi. Begitu. Itu adalah pernyataan resmi yang dikeluarkan oleh FBI pada tahun 1979. Tetapi laporan ini pun sebenarnya adalah laporan yang cacat atas dua hal. Yang pertama, Rommel itu adalah seorang detektif bank
detektif pencucian uang, pencurian uang, dan sebagainya, dan dia tidak pernah melakukan penyelidikan terkait dengan hewan yang mati secara misterius. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah bahwa Rommel sendiri tidak pernah melakukan penelitian dan penyelidikan langsung karena dia adalah orang yang pecinta binatang, takut lihat darah. Jadi dia sangat ngeri ketika dia harus menemukan sapi-sapi atau kuda atau domba yang termutilasi. Karena itu dia menyuruh orang lain untuk melakukan penelitian, kemudian memberikan laporan pada dia, dan barulah dia yang kemudian mengemasnya. Begitu. Nah, tetapi setidaknya kita bisa menemukan bahwa di sana sudah terjadi histeria massa, dan ini bisa menjadi kunci kalau misalkan kita mau benar-benar membongkar rahasia ini. Jadi orang-orang di sana itu sudah tercuci otaknya, sudah langsung mengarahkan pikirannya bahwa ketika ada hewan ternaknya yang mati, dia langsung mengarahkan pada kasus yang seperti ini gitu. Padahal sebenarnya di antara sekitar 10.000 kasus itu, hanya beberapa saja yang benar-benar tidak bisa terjelaskan. Nah, salah satu hal yang tidak terjelaskan lainnya itu adalah bahwa cara pemotongan dari kulit atau organ tubuh dari hewan-hewan itu benar-benar presisi dan efektif. Dan itu jelas dilakukan oleh orang-orang yang berpengalaman. Tapi siapa? Beberapa profesor biologi itu justru malah mengambil kesimpulan yang sangat unik. Ini bukan terkait dengan siapa, tetapi dalam kondisi tertentu, makhluk hidup yang mati itu biasanya akan mengalami robekan-robekan yang presisi dan pas dan lurus. Misalkan begini, kalau Baraya ada di gurun pasir, kemudian Baraya, saya mohon maaf ya, kemudian Baraya meninggal gara-gara kehausan, kan begitu. Nah, ketika jenazah Baraya ada dalam proses pembengkakan, kemudian ada peregangan, maka itu akan robek dan robeknya lurus gitu. Jadi robek lurus itu dalam kulit tidak berarti dia harus dipotong oleh sesuatu yang merupakan alat buatan makhluk cerdas, tapi bisa saja secara alamiah muncul gara-gara robekan yang seperti tadi itu. Atau hewan yang dimaksud itu sebelumnya memang sudah tergores dan kemudian mati, dan kemudian dia mengembang jenazahnya dan robek pas di goresan itu. Itu juga mungkin saja seperti itu begitu. Nah, penjelasan dari dokter dan para profesor biologi ini memberikan kepada pemerintah Amerika Serikat kabar baik. Oh, masalahnya ternyata seperti ini. Tetapi ini dibantah oleh para peternak di Amerika Serikat bahwa yang pertama, hewan-hewan yang justru diserang itu atau hewan-hewan yang justru dimutilasi itu adalah hewan-hewan yang biasanya paling kuat di kawanannya. Karena itu dia tidak akan diserang oleh predator, karena predator pasti nyerang hewan yang lebih lemah, kan begitu. Dan dia juga pasti tidak mungkin gara-gara penyakit dan kemudian pembengkakan dan kemudian sobek dan sebagainya, karena hewan-hewan itu adalah hewan yang justru yang paling sehat di kawanannya. Begitu. Nah, jadi dalam hal ini terbantahkan. Tetapi kemudian ada hipotesis yang lain yang menyebutkan bahwa pelakunya adalah manusia, tetapi manusia yang memiliki kecacatan pikir. Yang pertama itu diarahkan kepada tuduhan orang-orang yang memiliki fetisis tertentu. Jadi ada orang-orang fetisis di Amerika Serikat, dan ini terbukti, yang dia bisa menikmati hasrat dan rangsangan seksual ketika dia menyiksa binatang. Jadi ada yang seperti itu. Nah, si orang-orang yang seperti ini itu biasanya dia memang menyiksa, memutilasi binatang, dan kemudian meninggalkannya begitu saja. Dan biasanya yang menjadi sasarannya itu adalah anjing, kucing, ayam, dan sebagainya. Sedangkan kambing, sapi, dan sebagainya itu jarang. Tetapi terbuka kemungkinan untuk orang-orang yang seperti ini. Begitu. Kemudian ada hipotesis yang lain yang menyebutkan bahwa ia memang manusia, tetapi bukan manusia yang mengalami fetisis tertentu, tetapi manusia pemuja setan, atau ada dalam kultus-kultus yang aneh, yang sesat, yang gitu kan di Amerika Serikat yang seperti itu juga banyak. Dan orang-orang yang seperti itu biasanya memang memutilasi hewan atau menyiksa hewan demi untuk dipersembahkan kepada Tuhan mereka atau kepada setan mereka. Begitulah. Nah, laporan ini cukup kuat dan cukup menarik. Karena apa? Karena memang sempat diketahui di peternakan itu muncul beberapa orang yang mengenakan topeng dan terkesan misterius. Bahkan dalam beberapa kasus ada polisi yang menemukan bahwa satu jalan diblokade oleh sekitar 15 orang yang bertopeng, yang nampaknya sedang melakukan upacara pertumbalan untuk setan. Begitu. Nah, ini menarik. Tetapi tidak bisa benar-benar menjelaskan kenapa mereka harus melakukan seperti itu atau bagaimana cara mereka melakukan seperti itu. Karena itu ada penjelasan yang lain lagi yang lebih meyakinkan, yaitu bahwa pelakunya itu memang manusia, tetapi mereka itu adalah
pemerintah sendiri atau pihak-pihak yang disuruh oleh pemerintah sendiri. Kenapa seperti itu? Karena tentu saja untuk melakukan hal yang semacam itu mereka harus memiliki akses dan teknologi dan uang dan peralatan untuk bisa melakukan itu, dan tidak ada pihak manapun yang paling mungkin mendapatkan peralatan-peralatan dan mendapatkan kemudahan-kemudahan itu selain dari pemerintah Amerika Serikat. Begitu. Maka dalam hal ini pemerintah Amerika Serikat dituding telah melakukan satu tindakan tertentu yang merugikan para peternak, tapi entah apa tujuannya. Begitu. Nah, ada beberapa spekulasi yang menyebut bahwa Amerika Serikat pada waktu itu memang sedang membutuhkan beberapa vaksin untuk penyakit-penyakit yang dimunculkan oleh sapi dan kambing. Dan karena itu mereka sedang melakukan rekayasa genetik. Dan rekayasa genetik inilah yang membutuhkan tumbal, diantaranya adalah hewan-hewan di peternakan seperti itu. Kenapa sih Amerika Serikat harus melakukan seperti ini? Kenapa nggak bilang-bilang aja gitu? Kenapa nggak beli ternaknya dan sebagainya? Karena ini adalah proyek rahasia, proyek yang sangat-sangat tidak boleh diketahui oleh pihak yang lain. Sedemikian sehingga bahkan hanya ada kelompok tertentu dari elit pemerintahan saja yang memiliki akses untuk mengetahui ini. Apa tujuannya? Tujuannya bisa saja untuk senjata biologis, untuk apa? Tetapi yang jelas ini kemungkinan besar dilakukan oleh Amerika Serikat sendiri, pemerintahnya. Sehingga ketika tadi ada pernyataan yang bertentangan, misalkan bahwa Garda Nasional menyatakan bahwa tidak ada kendaraan yang ada di monitor radar kami, sedangkan para peternak menyatakan ada helikopter-helikopter yang seperti itu, menunjukkan bahwa jangan-jangan Garda Nasional pada waktu itu sedang berbohong. Dan penjelasan ini mendapatkan banyak sekali bukti, diantaranya adalah bahwa zat-zat kimia yang tertinggal dari hewan-hewan itu tentu saja adalah zat kimia buatan manusia yang si manusia itu memiliki akses kuat untuk mendapatkannya. Selain itu, pernah ada saksi mata yang menyebut bahwa helikopter-helikopter yang dimaksud itu adalah helikopter militer Amerika Serikat. Dan sempat juga saksi yang lain menyebut bahwa di sekitaran hewan-hewan yang termutilasi itu ada manusia-manusia yang jumlahnya cukup banyak dan mereka berkepala cepak atau plontos. Yang dalam hal ini kita bisa duga bahwa mereka adalah orang-orang militer. Sehingga dalam hal ini kita bisa menduga bahwa ini memang benar-benar proyek rahasia yang dikembangkan oleh Amerika Serikat. Entah apa tujuannya, tetapi pasti berhubungan dengan senjata biologis atau virus atau hal-hal yang semacam itu. Nah, itu adalah teori-teori dan hipotesis di luar dari teori UFO itu. Kalau teori UFO itu tentu saja sudah banyak sekali dan ini menjadi yang paling populer. Barangkali tinggal cari aja di internet, pasti akan menemukan banyak sekali informasi terkait dengan hal itu. Saya hanya menyampaikan apa yang tidak terlalu populer, tetapi hipotesis-hipotesis tadi itu nampaknya cukup menarik kan untuk Baraya pecahkan. Jadi silakan pecahkan misterinya dengan kemampuan logika Baraya dan sebagainya. Siapa tahu Baraya akan dipanggil oleh pemerintah Amerika Serikat dan mendapatkan penghargaan, karena sampai detik ini kasus mutilasi ternak itu masih terjadi dan sampai detik ini tidak ada satupun tersangka yang pernah ditetapkan, dan misteri ini tetap menjadi sebuah misteri. Oke, itu saja Baraya, semoga bisa dipahami. Terima kasih karena sudah menyimak. Saya Guru Gembul, kabur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.